Selamat pagi anak-anak, semoga semua kamu dalam keadaan sehat. Pagi ini kita bertemu kembali dalam mapel IPS dengan materi mengenal negara-negara ASEAN dengan subtema karakteristik negara-negara ASEAN. Nah, untuk pagi hari ini kita masuk mengenai negara Filipina. Nah, anak-anak, perhatikan slide di bawah ini. Selanjutnya kita masuk keadaan alam. Filipina merupakan negara kepulauan yang sama halnya dengan Indonesia, memiliki sekitar 7.641 pulau. Panjang Filipina dari utara ke selatan itu sekitar 1.851 km dan lebarnya dari barat ke timur sekitar 1062 km. Secara astronomis, Filipina terletak antara 5 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang utara dan antara 120 derajat bujur timur sampai 127 derajat bujur timur. Sedangkan berdasarkan geografisnya, batas-batas wilayah kepulauan Filipina yaitu sebelah timur berbatasan dengan Laut Filipina dan Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah utara berbatasan dengan Selat Taiwan. Selanjutnya kita lihat bentang alam. Nah, Filipina itu hampir seluruhnya terdiri dari pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit. Titik terendah terletak di parit atau palung Laut Filipina dengan kedalaman 10.539 meter. Letaknya di lepas pantai Mindanao yang dinamakan Palung Mariana. Titik tertinggi terdapat di Gunung Apo dengan ketinggian 2.954 depal di atas permukaan laut ya anak-anak. Pulau-pulau terbesar di Filipina yaitu Pulau Luzon, Mindanao, Mindoro, Bohol, Palawan, dan Cepu. Nah, danau terbesar di Filipina itu Danau Laguna, Debay di Pulau Luzon, dan Danau Sultan Alamton di Pulau Mindanao. Bentang alam yang menonjol antara lain titik tertinggi itu Gunung Apo, tingginya sekitar 2.954 meter. Titik terendah Paras Laut atau Palung Mindanao kurang lebih 10.000 meter. Sungai utama Gayan Pampanga, Anggo di Luzon, dan Agusan di Mindanao. Selanjutnya kita masuk mengenai penduduk. Nah, jumlah penduduknya sebesar 103 juta jiwa. Ini data tahun 2015. Dengan pertumbuhan penduduk itu sebesar minus 0,1 per tahun. Nah, artinya ini anak-anak 0,1 itu artinya pertumbuhan penduduk Filipina itu sangat minim, sangat kecil ya. Nah, suku bangsa yang terbanyak di Filipina adalah Tagalog. Mereka itu sekitar 30% dari jumlah penduduknya. Orang-orang Melayu merupakan mayoritas penduduk Filipina yang kita kenal sebagai orang Filipino. Mayoritas penduduk Filipina beragama Katolik Roma, hampir 90%. Sementara agama lainnya merupakan minoritas. Pulau Mindanao bagian selatan lebih banyak ditinggali oleh penganut agama Islam. Bahasa resmi Filipina adalah bahasa Filipino dengan dialek Tagalog. Filipina memiliki banyak dialek sebab banyak pula suku dengan dialek yang berbeda-beda. Selain itu, penduduk Filipina juga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua mereka. Selanjutnya kita masuk perekonomian. Nah, tahun 2017 Filipina itu pernah dinobatkan sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbaik di Asia. Tingkat pertumbuhannya 6,7%. Hal ini terjadi berkat banyaknya mitra ekspor milik Filipina seperti Amerika,
Amerika Serikat, Jepang, serta negara maju lainnya. Industri utama Filipina adalah bidang pengolahan makanan, tekstil, elektronik, dan otomotif. Namun, sebagai negara agraris, industri agrikultur masih memiliki andil besar dalam perekonomian ekonomi Filipina. Produk yang diekspor oleh Filipina di sektor elektronik merupakan komponen elektronik dan semikonduktor. Sementara di sektor lainnya adalah minyak kelapa, gas alam, dan beragam buah. Kita masuk sumber daya alam. Nah, Filipina merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam pertanian berupa padi, jagung, tebu, pisang, kopra, buah-buahan, tembakau, nanas, dan abasra atau serat Manila, dan ikan. Tidak hanya sumber daya pertanian saja, Filipina juga mempunyai sumber daya pertambangan, juga meliputi minyak bumi, tembaga, emas, perak, biji besi, dan keramik. Selanjutnya anak-anak, kita bahas kerjasama. Filipina dan Indonesia telah lama menjalin hubungan perdagangan. Indonesia banyak mengekspor minyak bumi mentah, biji besi, baja, dan aluminium. Sementara itu, Filipina mengekspor gula, kopra, dan hasil pertanian perkebunan lain ke Indonesia. Selanjutnya, kita masuk mengenai negara Kamboja. Nah, anak-anak, tolong perhatikan slide di bawah ini. Kita masuk sekarang mengenai letak dan batas negara. Nah, letak astronomisnya berada di antara 10 derajat lintang utara sampai 14 derajat lintang utara dan berada pada 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Secara geografis, Kamboja berbatasan dengan sebelah utara Laos dan Thailand, sebelah timur Vietnam, sebelah barat Thailand, sebelah selatan Laut Cina Selatan. Selanjutnya kita lihat iklim. Kamboja beriklim musim tropis. Suhu rata-rata per tahun sekitar 27 derajat Celcius. Desember adalah bulan terdingin dan Mei adalah bulan terpanas. Musim kemarau terjadi pada bulan November dan Mei saat bertiup angin muson timur laut. Musim hujan terjadi bulan Juni-Oktober saat bertiup angin musim barat daya. Saat itu pegunungan Everest dan Cardamom mendapat curah hujan hingga 3050 mm per tahun. Dataran Tonle Sap yang berada di daerah bayang-bayang hujan hanya menerima curah hujan kurang dari 1525 mm per tahun. Tentang alam. Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja karena dapat dilalui kapal-kapal yang melintas dari Vietnam sampai ke Phnom Penh. Danau terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Kamboja yaitu Danau Tonle Sap. Kamboja Tengah merupakan sebuah daerah yang subur. Pegunungan-pegunungan yang berjajar membentang setengah lingkaran menjadi perbatasan alamiah antara Kamboja dan Thailand. Sekarang kita masuk ke penduduk. Jumlah populasi penduduk Kamboja termasuk terkecil kedua di Asia Tenggara, yakni sekitar 10 juta jiwa. Hampir sebagian besar penduduk Kamboja berasal dari etnik Khmer, 85%, sedangkan sisanya berasal dari etnik-etnik lain seperti Cham, Vietnam, Tiongkok, dan lainnya. Hampir sebagian besar penduduk Kamboja beragama Buddha Theravada, sedangkan agama terbesar lainnya yaitu Islam yang dianut oleh etnik Cham dan Melayu. Mereka banyak ditemukan di provinsi Kampong Cham. Adapun agama lain yakni Kristen, Katolik, dan Kristen Protestan. Bahasa resmi negara Kamboja yakni bahasa Khmer dan aksara menggunakan aksara Khmer.
meskipun dalam komunikasi sehari-hari banyak masyarakat Kamboja yang menggunakan Khmer, Cham, dan Perancis. Sumber daya alamnya. Sumber daya alam utama Kamboja adalah produk pertanian dan perkebunan seperti padi, karet, umbi-umbian, jagung, buncis, dan tembakau. Daerah pertanian terbesar di Kamboja adalah daerah sekitar aliran Sungai Mekong dan sekitar Danau Tonle Sap. Selanjutnya kita lihat kerjasama. Nah, Kamboja itu menjalin kerjasama dengan badan dunia seperti PBB, ya, seperti ILO, UNESCO, WHO, serta forum kerjasama lain. ASEAN adalah organisasi regional yang diikuti, sementara organisasi internasionalnya diantaranya ada ESCAP, IAEA, IAEA, IDA, IBRD, IFC, dan organisasi lainnya. Nah, sampai di sini anak-anak materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih.